kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas berkah, rahmat dan nikmat dari Allah sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang ini dan rangka diskusi internal utama kita tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau kita diberikan syafaat beliau. Dalam ibu-ibu guru TK Negeri 1 Koto 7 yang telah hadir berkumpul di sini untuk kegiatan kita diskusi pada siang hari ini. Baiklah, kegiatan ini kita mulai dengan membacakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut Ibu. Di sini kita akan berbicara tentang budaya positif. Budaya positif ini pengertiannya yaitu bisa kita lihat di sini bahwa budaya positif lingkungan atau suasana di sekolah atau kelas yang mendorong perilaku, sikap dan nilai-nilai yang mendukung pembelajaran yang efektif, perkembangan karakter serta kesejahteraan semua anggota komunitas pendidikan. Nah, jadi budaya positif itu adalah sesuatu lingkungan atau suasana di sekolah yang kita ciptakan atau suasana hidup di kelas yang diciptakan positif dan baik, yang mendorong sikap-sikap atau karakter dan nilai-nilai yang mendukung pembelajaran kita lebih baik dan lebih efektif. Kemudian konsepnya di sini adalah bahwa kita merujuk pada satu konsep tentang bagaimana pemahaman kita terhadap pembelajaran yang ada. Kita akan memberikan sedikit bagaimana hubungan dengan materi-materi yang ada. Kami sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan sedikit apa saja hubungannya antara materi dan ini, diantaranya tentang budaya positif ini. Semoga ibu nanti bisa mengikutinya dengan seksama dan dapat memahaminya. Kita lanjut. Baiklah, di sini dapat kita pahami bahwa seorang guru penggerak yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Jadi sebagai seorang guru penggerak harus dapat menciptakan dan mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, dan tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagaimana di sini tentang bagaimana disiplin positif, motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, hukum dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi dalam kegiatan ini kita laksanakan kan sehari-hari bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita usahakan disiplin positifnya mulai dari awal pembelajaran kita di tahun ajaran kemarin. Kita lanjut. Disiplin positif di sini bagaimana cara kita menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dalam membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya Ibu. Sebagai seorang guru itu ada posisi kontrolnya ada 5.
Jadi pertama penghukum. Sebagai penghukum di sini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal pada orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat mendidik menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini untuk yang penghukum. Kemudian kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah. Penghukum ini contohnya seperti ini Bu, ini kan teori pengertian hukum. Contohnya misalnya ada anak kita terlambat. Kenapa kamu terlambat? Silakan lari ke lapangan. Itu contoh kalau posisinya sebagai penghukum. Sekarang kalau kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah hati. Di sini mungkin bisa contohnya anak datang terlambat. Contoh kasusnya lagi misalnya kan anak datang terlambat. Kemudian kita sampaikan, kenapa anak ibu datangnya terlambat? Kalau datang terlambat, bagaimana jadinya pembelajarannya? Kemudian bagaimana kita jadinya di sekolah ini? Lancar nggak pembelajaran yang kita lakukan? Jadi membuat anak yang melakukan salah itu dia menunduk karena jawaban pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru itu menyudutkan dia. Itu membuat rasa bersalah kepada anak dan membuat anak sedikit takut, dan rasa bersalahnya tadi itu tidak bisa diungkapkannya lewat kata-kata, dan bisa jadi anak bisa jadi menangis. Itu kalau membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini ada beberapa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi kalau di sini yang posisi teman ini bisa jadi guru tergantungan pada gurunya. Jadi apabila seandainya gurunya tidak datang, dia malas masuk kelas. Soalnya dia merasa guru itu teman dia, temannya nggak ada datang, gitu kan? Kalau kita posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah kita buat. Jadi kalau posisi pemantau ini kita mengintai-intai, mata-matai apa yang dilakukannya, terus kan kita pantau terus apa yang dilakukannya, kita intip-intip ada apa kalau salah. Jadi orang yang guru yang berada pada posisi pemantau ini selalu mencurigai gitu, mencurigai kita di sini. Nah, selanjutnya kita pada posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku murid itu, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dilakukannya sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini yang lebih baik atau yang lebih bagus dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai apa di sini menurut ibu manajer, ya bagus sebagai manajer. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer di kelas kita berikan, kita memanage bagaimana kelas itu lebih baik lagi, dan guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dan kita mempersilahkan kepada anak tersebut mempertanggungjawabkan apa kesalahannya. Misalnya ada anak yang menyusun balok, saat main balok dia tidak mau menyusunnya. Jadi kalau kita posisi sebagai penghukum, pasti kita hukum dia kan tidak boleh pulang atau pulangnya terakhir kalau kita sebagai penghukum. Terus kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita juga pertanyaan-pertanyaan menyudutkan dia. Kalau kamu tidak menyusun balok, nanti apa terjadi? Terus baloknya nanti habis, terus gimana jadinya? Kalau kita posisi kita sebagai rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ya nggak apa-apa, baloknya belum susun. Nanti kita susun sama ya. Itu sebagai teman aja kita kan bisa jadi ibu aja lah yang banyak bu, karena dia merasa temannya kita kan. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita menanamkan kepada anak tersebut, kita gali dari dia pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat dia sendiri yang menimbulkan bahwa yang dilakukan itu salah. Kalau sampai saya tidak susun balok, berarti nanti kalau baloknya hilang, baloknya berkurang bagaimana? Kemudian di mana letak tanggung jawab saya sebagai dia sendiri yang menyadari
bagaimana perilaku yang dilakukannya itu tidak baik. Itu kalau yang paling mulia. Jadi semoga nanti kita semua ibu bisa memposisikan dirinya sebagai manajer dalam proses pembelajaran di sekolah dan dalam mengelola kelasnya masing-masing. Kita lanjut, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini ibu, keyakinan sekolah sama peraturan sekolah itu berbeda. Kalau keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas itu, kita meminta untuk dari anak bahasanya itu, bahasa membuat aturannya itu beda dengan keyakinan. Kalau peraturan anak tidak boleh ini, anak tidak boleh datang lambat, itu peraturan kita yang menentukan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bersama anak menentukan anak. Kalau di kelas itu bagaimana anak sebaiknya, bagaimana kita boleh kita datangnya terlambat, jadi dibuat datang tepat waktu. Jadi bahasanya lebih positif kalau keyakinan kelas. Kemudian meletakkan tas pada tempatnya. Jadi kalau cuma peraturan tidak boleh meletakkan tas di sembarangan. Itu kan kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, meletakkan tas pada tempatnya. Jadi harus bahasanya kan seperti itu. Itu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau dengan sekolah. Kita lanjut, pengembangan sikap dan nilai positif. Pengembangan sikap dan nilai positif di sini bahwa sering kali berakar pada pengembangan sikap dan nilai seperti rasa hormat, anak turut, tanggung jawab dan kerjasama. Ini berhubung dengan materi lain yang membahas tentang pembentukan karakter dan etika dalam pendidikan. Jadi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, budaya positif juga mencakup upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Ini dapat dikaitkan dengan materi tentang bagaimana perbedaan individu. Jadi kita dari budaya positif ini kita dapat membedakan setiap individu itu berbeda, tidak sama dia. Anak kita di kelas itu tidak bisa kita samakan bagaimana gaya belajarnya setiap individu itu, bagaimana keragaman budayanya, bagaimana dengan penanganan siswa yang latar belakangnya berbeda, misalnya latar belakang yang anak tunggal dengan anak yang banyak saudara-saudaranya pasti berbeda kita cara menanganinya. Itulah cara kita bagaimana agar pembelajaran lebih baik dan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif. Kita harus memahami ini sebagai seorang guru. Jadi kita harus mengetahui setiap individu itu ada perbedaannya dan bagaimana gaya belajarnya kita pelajari dan kita akan perlu kita catat dari anak kita itu ini berarti dia belajarnya dia audio atau ini dia visual. Kalau visual berarti kita harus memberikan materinya pakai media-media kepada anak kita. Dan ada juga tipe gaya belajar anak itu dia selalu bergerak kan, bergerak dia kerjanya sibuk aja, dia asik aja, aktif aja. Kita berikanlah pembelajaran yang cocok untuk dia, untuk anak yang aktif ini supaya kita tidak aktif. Kita lanjut. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas yang efektif di sini adalah bagian dari budaya positif di mana aturan dan prosedur di kelas mendukung pembelajaran yang lancar. Ini berhubungan dengan materi yang membahas strategi pengelolaan kelas. Jadi bagaimana kita mengelola kelas, kita susunlah strateginya bagaimana pengelolaan kelas kita itu lebih baik dan lebih efektif dan lebih hidup sehingga kita dapat menerapkan disiplin yang positif. Hubungannya antara guru dan siswa di sini membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa adalah dengan budaya yang positif. Nah, di sini untuk refleksi materinya kita dari yang telah pernah kita sampaikan ke pemaparan dulu juga ya Ibu, bahwa sejauh mana pemahaman kita tentang konsep inti yang telah kita pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif. Ini refleksi yang kita lakukan saat kita di waktu pertama memproseskan tentang visi misi. Jadi ada hubungannya di sini dan ini
tentang bagaimana kita fokus tentang budaya positif. Lanjut ya. Sekarang kita lihat pada subjek keduanya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda, cara berpikir ibu seandainya budaya positif di kelas itu telah kita dapatkan, dan bagaimana apa kontrolnya seandainya ibu telah mendapatkan materi budaya positif ini, bagaimana menurut ibu tentang mendisiplinkan anak untuk mengadakan disiplin positif di kelas itu, apa yang ibu lakukan langkah-langkahnya? Mungkin seperti itu. Nanti kita diskusikan tentang kasusnya ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah kita alami, yang pernah ibu alami terkait penerapan konsep-konsep inti modul budaya positif ini. Kemudian ini contohnya, contoh kasusnya ya. Saat siswa bertengkar dengan temannya dan kita menangannya dengan menggunakan segitiga eksekusi dan menyelesaikannya dengan tahapan menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas anak ini dulu maksudnya kita tenangkan anak tersebut dulu, kemudian validasi tindakan, kita tanya dulu bagaimana apa tindakan salah yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian kita tanya bagaimana keyakinan kelas yang telah dibuat, apakah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Ya, ini kita sendiri sebagai calon penggerak ya, jadi ini pengalaman kita di sekolah ya, mempelajari modul ini, bagaimana proses kontrol saya sebagai pemantau dan teman. Ya, sebelumnya kita kan mungkin ibu-ibu juga pernah merasakan, ibu mungkin kita hanya sebagai pemantau saja atau sebagai teman dalam hal menangani kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Misalnya ada anak-anak yang berkelahi atau ada anak yang mendorong temannya saat mencuri. Jadi kita mungkin belum memahami bagaimana tentang posisi manajer tadi. Mungkin kebanyakan kita hanya sebagai pemantau atau sebagai teman. Dalam hal itu mungkin kita kurang optimal dalam menangani budaya-budaya positif atau disiplin-disiplin yang akan kita terapkan pada anak kita. Namun setelah kita mempelajari modul ini, kita mulai memposisikan kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu bagaimana? Tadi pertama kita menstabilkan anak dulu, kemudian menanya apa yang dilakukan oleh anak tersebut, meminta anak tersebut menceritakan apa permasalahannya. Kemudian yang ketiga baru kita tanyakan bagaimana yang tindakan yang dilakukan anak tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Jadi untuk ini dalam hal kita menangani anak di dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini dapat pula kita sampaikan kepada anak-anak kita, dapat pula kita terapkan kepada anak-anak kita agar orang tuanya dapat menerapkan budaya positif ini di rumahnya masing-masing dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan sehari-hari di sekolah. Kemudian ibu guru atau wali murid dapat saling berdiskusi bagaimana tentang budaya positif yang telah diterapkan di sekolah. Misalnya budaya positif kita, misalnya kalau mau keluar dari rumah minta izin dulu, kalau di kelas misalnya kan minta izin dulu, masuk ke dalam ruangan misalnya mengucapkan salam, itu budaya positif dulu. Kemudian meletakkan barang-barang pada tempatnya kembali, itu kan budaya positif. Kita sampaikan kepada orang tua murid bahwa dibiasakan anaknya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang ada orang tua yang memanjakan anaknya
anaknya tuh dia juga kan, dia naruhkan. Kemudian padahal sebenarnya untuk melatih anak itu supaya bisa bertanggung jawab atas barang-barangnya, bisa dididik anaknya sendiri. Jadi karena orang tua tidak memahami atau ingin memanjakan anaknya, lakukanlah anaknya seperti itu, dan sehingga rasa tanggung jawab anak itu terhadap barang-barangnya tidak ada lagi, sehingga di sekolah pun dia nanti seenaknya dia juga kan, tak sepatu sembarang sama dia. Kan nampak kita perbedaannya tuh kalau seandainya ada anak yang meletak sepatu begitu sampai dia buka sepatu diletakkan pada tempatnya. Ada tipe anak meletak sepatu sembarang meja. Begitu. Itu tergambar bagaimana didikan orang tuanya di rumah. Nah, ini motivasi dan pembelajaran. Motivasi dan pelajaran tentang budaya positif juga berkaitan dengan cara memotivasi siswa untuk belajar. Hari ini dibuktikan dalam materi ini bahwa pembelajaran yang memicu rasa ingin tahu dan meminang siswa. Jadi kesimpulannya di sini bahwa dengan memahami hubungan antar materi ini, guru dapat menciptakan strategi yang lebih holistik dalam membangun budaya positif di kelas, yang pada gilirannya mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik lagi. Nah, jadi sarannya di sini bangun hubungan positif, jalin komunikasi terbuka dan empati antara guru, siswa, dan orang tua. Berikan penghargaan untuk pelaku dan pencapaian positif. Ciptakan lingkungan aman dan inklusif. Pastikan ruangan kelas nyaman dan mendukung semua siswa. Kemudian dalam keragaman dan dorong toleransi serta empati. Kelola kelas dengan efektif, terapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten, serta gunakan sistem positif untuk mendidik bukan menghukum. Dorong pembelajaran aktif, hubungan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, dan gunakan berbagai metode pengajaran untuk menjaga minat serta libatkan orang tua dalam komunitas, dan kita ajak orang tua dalam komunitas tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi dalam hal ini ibu guru disarankan kita agar dapat memastikan bagaimana kita melakukan kegiatan yang mengandung disiplin positif ini agar dapat menerapkannya di kelas masing-masing dan menanamkan tentang bagaimana kesepakatan kelas itu dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid di kelas, sehingga murid dapat melakukan kegiatan tersebut. Dan kita bersama-sama juga bekerja sama dengan orang tua dan berkomunikasi dengan orang tua agar orang tua murid kita dapat ikut juga membudayakan budaya positif ini di sekolah, di rumahnya, sehingga apa yang kita ajarkan di sekolah sinkron dengan apa yang didapatkan oleh murid di rumahnya. Kita lanjut dengan sebuah kasus. Ibu coba bisa dipahami. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita diskusi tentang kasus. Bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi yang tiga tadi ya, tentang modul budaya positif ini. Jadi di sini bahwa suatu proses dialog yang dijalankan guru. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu yang segitiga restitusi.
Jadi bagaimana proses seorang guru itu berkomunikasi dengan anak dalam penyelesaian permasalahannya, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi pertama mentampilkan identitas anak dulu. Setelah anak ibu tersebut kan tentu kondisi batin anak tuh belum stabil, ya ada emosi, ada menangis kan. Jadi pertama kita tampilkan dulu. Kita tampilkan misalnya baru kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan salah ini maksudnya kita tanya anak itu apa tindakan yang dilakukannya itu yang tidak sesuai dengan budaya positif kita. Kita minta dia menceritakan sendiri. Bahasa menanyanya bukan kita buat bahasa yang sesuai dengan bahasa anak. Misalnya seperti anak yang tidak mau mencium balok tadi, atau anak yang mendorong temannya di dalam main seluncuran, didorongnya temannya dia berebutan. Kita tanya dia dulu, dan distabilkan kita ditanyanya seperti ini kan. Contohnya apa yang terjadi nak di seluncuran sampai temannya menangis. Nah, jadi dia yang cerita kan. Tadi ini itu pasti dia keluar kan, tadi saya sedang menseluncuran didorongnya bu, ini kan keluar sendiri dari dia itu. Nah, kita dengarkan dia dulu semuanya sampai dia selesai menceritakannya. Nah, setelah selesai, baru kita setelah dia selesai menyampaikan itu, kita tidak langsung menyalahkan. Oh kalau itu kamu salah tuh gini deh, bukan seperti itu. Jadi kita oh seperti itu boleh. Memang kita emosi kalau kita didorong oleh teman, tapi tidak selalu kita melakukan kekerasan. Misalnya kan karena dia mendorong kan tidak harus didorong temannya, sampaikan dengan baik. Nah, seperti itu kira-kira kata-kata atau tindakan yang salah yang kita sampaikan kepada anak. Jadi dia tidak merasa kesalahannya itu sebuah kita mencontohkan juga biasa, memang ada kejadian kesalahan seperti itu. Ibu pun bahkan kita bawakan kayak gini, ibu pun juga emosi kalau seandainya dibutuhkan, tapi tidak sebaiknya kita melakukannya dengan cara kekerasan, itu cara memvalidasinya. Setelah itu baru kita menanyakan bagaimana keyakinan di sini. Kan kita punya keyakinan jelas tuh, ada tuh tidak mengganggu teman, ada tuh tidak berlari-lari kelas misalkan itu, tidak suka mengganggu teman, atau menyayangi teman. Nah, ini kan di sini kita tanyakan bagaimana dengan keyakinan kelas kita nak, bahwa kita harus menyayangi teman kan. Jadi kalau kita mendorong teman itu sayang kita sama teman, itu berarti kan kita nggak sayang sama teman. Seperti itu, mungkin seperti itu kira-kira menanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, terus kalau anak kita yang tidak mau dia menyusun balok misalnya kan, tidak mau menyusun mainan yang telah dimainkannya misalnya, setelah kita bermain dia tidak mau beres-beres, dia biarkan aja teman-temannya beres-beres. Bisa juga kita tanyakan bagaimana keyakinan kelas kita kalau kita selesai bermain harus beres-beres. Nah, dia sendiri yang jawabkan, tahu sendiri dia. Itulah yang disebut dengan restitusi segitiga tadi. Nah ini seperti ini Bu, cara menampilkan identitas. Satu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, jadi maksudnya di sini tadi bagaimana membuat kesalahan anak tadi itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam suatu pembelajaran, dalam proses pembelajaran pasti ada orang berbuat salah. Tidak ada orang tidak berbuat salah dalam proses pembelajaran. Karena kesalahan itu suatu kesuksesan tertunda, atau kesalahan itu sebuah pembelajaran yang membuat kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi berdasarkan prinsip tersebutlah kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada orang ini benar semua, pasti orang ada berbuat salah. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi maksudnya di sini bagaimana anak itu sudah terpikir bahwa dirinya sebagai orang bersalah. Di sini dia tidak menganggap bahwa dirinya orang yang selalu berbuat salah. Dia ingin menjadi orang sukses. Kita dari kata-kata kita kepada anak menguatkan apanya, kita membuat dia mempercayai dirinya bisa menjadi orang yang sukses. Begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif.
Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan baik. Itu validasi tindakan yang salah tadi. Jadi dalam hal ini berdasarkan prinsip dalam memvalidasi tindakan yang salah tersebut, sebagai seorang guru kita harus dapat berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali, mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lanjut, menanyakan keyakinan. Dalam hal ini ibu guru, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intuitif. Jadi mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dalam menanyai keyakinan ini kita sesuaikan dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Sampai di sini kita lihat dari materi-materi yang kita pakai di atas tadi. Sekarang kita lihat kasus yang ini. Kita baca ya, kasus yang pertama ini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pertanyaannya di sini, jika kita sebagai ibu guru, hal apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan segitiga restitusi tadi? Dengan menggunakan yang tadi ini, Bu, seperti ini, apa tadi, Bu? Dengan menggunakan yang ini tadi, apa yang kita lakukan kepada Anto tersebut? Coba kita diskusi. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya, apa kira-kira yang kita lakukan dari kasus Anto tadi melalui tindakan yang seperti ini? Ayo, siapa yang boleh berpendapat? Sis? Kan? Salah ya? Tidak apa-apa. Silakan. Menurut kita sebagai guru, kita tanyakan permasalahan kepada Anto dan Dino terlebih dahulu. Pertama, ditanya apa permasalahannya. Yang kedua, setelah dijawab, kita ajak dia dengan menciptakan sesudah restitusi. Contohnya Ya. Kita tampilkan tadi dah. satu diajak mereka untuk menciptakan yang makannya sini Bu. Ya, boleh. Sedikit lagi dah sampai 4 tuh. Diajak berdamai. Untuk berdamai bersalaman, tujuannya gitu kan, setelah ditanya apa tadi Bu permasalahannya kan sampai dilepas semua itu tadi kan. Sudah itu diajak bersalaman untuk berdamai. Setelah bersalaman kita ajak lagi kembali ke kelompoknya untuk ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat menciptakan Partai yang bikin katanya. menciptakan budaya positif sesuai dengan yang Ibu terangkan. Terima kasih Bu Sis. Boleh aplaus kita berikan untuk Bu Sis. Boleh. Kita lanjut yang lain, siapa? Silakan Bu Putri atau Bu Siti duluan. Silakan. Pertanyaan yang tadi Bu. Ya, kembali ke pertanyaannya tadi ya. Kita lihat. Iya. Ini untuk dari dulu ya. Jika kita sebagai guru, hal apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan
juga restitusi. Menurut saya pertama kita melerai dan menenangkan keduanya, terutama Dino yang emosi dan marah kepada Anto. Kemudian menanyakan permasalahan apa yang membuat mereka tuh bertengkar keduanya. Dan kita sebagai guru mengingatkan keyakinan kesepakatan kelas yang telah kita buat, serta menanyakan kepada Dino apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya kepada Anto. Baik, terima kasih Ibu Cindy. Tepuk tangan kita berikan kepada Ibu Cindy. Lanjut, Ibu lain, Bu Putri, silakan. Baiklah, gimana pertanyaan di sini yaitu apa yang kita lakukan sebagai guru jika kejadian kasus yang telah dipaparkan. Nah, pertama menurut segitiga yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Di mana di sini cara kita menstabilkan identitas, kita lerai anak tersebut, kita ajak kita menceritakan apa permasalahan yang terjadi, sehingga nanti apa yang dilakukan Anto terhadap Dino, maka kita dengarkan apa kata Anto dan kita dengarkan pula pendapat si Dino tentang permasalahan, sehingga Dino mengadakan kontak fisik dengan menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Yang kedua yaitu kita memvalidasi tindakan yang salah, di mana di sini kita menjelaskan misalnya kita boleh emosi Dino tapi kita tidak boleh menarik kancing baju temannya. Kalau kita marah, kita bicarakan dengan cara baik-baik. Begitupun Dino tidak boleh mengejek temannya, harus kita bicarakan dengan baik-baik, sehingga kita tidak boleh menarik teman dengan kasar. Yang selanjutnya yaitu dengan menanyakan keyakinan. Yang ketiga tentang menanyakan keyakinan, kita jelaskan lagi. Masih ingat anak ibu tadi pakai kesepakatan kelas kita? Kalau kita di kelas berarti kita saudara, tidak boleh kita saling menyakiti. Mungkin itu jawaban saya. Ya, terus untuk Bu Putri. Kita lanjut, semua ibu pasti berbeda cara menanganinya kan. Pak, tapi Bu Lia atau Bu Sari lagi? Di sini kita lihat ada kasus ada Anto dengan Dino sedang bermain bersama di lapangan dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Mungkin di sini sering kita temukan ya di lapangan ya di sekolah kita. Mungkin Anto di sini mungkin dalam suasana tidak nyaman atau ada kendala lain di rumah gitu, ada masalah gitu. Mungkin di sini dia sedang tidak stabil gitu. Jadi kita tanyakan pada anak Anto dan Dino ini apa masalahnya, sehingga mereka menjadi adu mulut dan sampai si Anto ini menarik kancing bajunya si Dino. Kita tanyakan satu persatu apa masalahnya. Setelah kita tanyakan, kita kasih nanti gimana tuh support atau kesepakatan kelas kita yang telah kita buat. Apakah kita di sekolah ini boleh bertengkar atau berkelahi, sedangkan kita di sekolah ini kita bersaudara, kita berteman, tidak boleh adu-adu mulut dengan teman gitu. Sehingga nanti kita pada tindakan kita berikan pengarahan kepada anak kita supaya mereka rujuk kembali gitu. Mungkin itu Bu. Kalau ada tambahan dari teman silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Sari. Bagus sekali, sama hampir sama tadi budaya positifnya sudah mulai tertanam di semua. Aplaus kita berikan kepada Bu Sari. Kita lanjut ke Ibu Lia. Coba bagaimana pendapat Bu Lia tentang kasus ini kalau seandainya terjadi di sekolah kita? Kita sebagai guru Ibu harus kita tanya kepada anak Anto dan Dino tuh apa tadi masalahnya nak, tanya baik-baik kan. Mungkin sampai kantong kancing baju temannya terlepas gitu. Kita boleh emosi tapi jangan itu Bu, sampai kancingnya terlepas gitu. Kita tanya baik-baik. Kemudian
kita ajak anak tuh saling memaafkan gitu. Kita dari arahan kita tidak boleh emosi, kita harus teman nak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kuliah. Kita lanjut Ibu Fitri. Yang Fitri. Menurut saya itu yang pertama yang harus kita lakukan tentang permasalahan ini, itu yang pertama kita memisahkan anak terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kita menanyakan kepada anak apa yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi, kenapa sampai bertengkar. Nah, selanjutnya yaitu kita memvalidasi tindakan anak yang salah, misalnya tindakan Dino yang menarik baju atau mengadakan kontak fisik yang tidak baik. Selanjutnya yaitu baru kita mendamaikan anak, mempersilahkan anak untuk berdamai, bersalaman, saling memaafkan. Ya. Kita kan untuk alhamdulillah ya, hasil dari kasus yang ada di sini tentang anak yang ribut yang bermain di halaman, semua ibu guru telah memahami dan semuanya hampir sama dalam gaya berpikirnya, penanganannya, cuma ada sedikit trik-trik yang dilakukan oleh ibu guru. Semoga dengan hal demikian segitiga restitusi bisa kita jadikan praktek dalam pembelajaran kita sehari-hari dan kita lakukan setiap hari di sekolah kita, dan kita tidak hanya ingin cepat selesai dan membiarkan permasalahan anak atau kasus anak begitu saja. Karena kita lihat dari yang kita jawab tadi sebenarnya sudah sama seperti ini. Jadi di sini teman-teman tadi kita mentampilkan identitas ini dengan Dino, ini kan ditanya dulu, jadi sehingga Dino pun mengalir begitu. Jadi kan tadi ditanya anak kan, kemudian anak itu kita tanya Dino tadi yang melakukan kekerasan kepada temannya. Jadi Dino ini pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Itu diceritakannya dulu bagaimana dia tadi sampai kan seperti ini tadi. Dino sedang bermain bersama dan di lapangan dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi, ditarikin ke meja Anto kan. Jadi karena ada emosi tadi ditanya oleh guru dan Dino tuh bercerita, mengalirlah cerita dia karena ada emosi kan, ceritanya entah apa panjang lebar lah tentang kekesalannya tadi diceritakannya. Terlepaslah semua unek-unek yang ada di hatinya diceritakan kepada ibu. Betul tadi ibu kan menanyai apa kesalahan anak. Apabila anak berarti semua ibu guru sudah pas cara menangani sesuai dengan restitusi 3 restitusi ini. Kemudian dilanjutkannya bahwa di sini disampaikan yang berbuat salah itu adalah manusiawi, kan? Itu berbuat salah menarik anjing itu hal yang manusiawi karena kita emosi kalau diajak orang kan, hal yang biasa itu maksudnya itu kan. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting kan, karena dia mungkin mempertahankan dirinya karena dia diajak itu dia melakukan tindakan yang sampai menarik bagi temannya tersebut. Namun kita meminta Dino tadi itu memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Jadi di sini bisa juga kita pertanyaan, bagaimana sebaiknya selain kita melakukan tindakan menarik bagi teman itu, ada nggak tindakan lain yang lebih baik, yang lebih efektif, sehingga kita tidak perlu berbuat kekerasan. Tapi kan pasti ada ide dari anak itu. Ada bu, seharusnya saya nggak bisa saya tarik misalnya dia lebih baik misalnya, atau saya pergi aja biar aja dia ngajak saya misalnya, maka saya pedulikan dia. Kan bisa ada juga anak-anak yang kayak itu. Kalau setelah kita tanya ya, ada cara lain yang dilakukan selain untuk melakukan menarik baju tadi. Di ide itu bisa kita minta dari anak dan bisa kita yang munculkan, karena anak kita anak usia dini kan tidak semuanya yang bisa langsung berpikir jernih. Tapi kalau untuk usia SD atau SMP mungkin bisa kita langsung menanya seperti ini dan dia bisa menyampaikan alternatif lain yang dilakukan selain melakukan tindakan yang salah tersebut. Kemudian memvalidasi tindakan di sini tadi yang bersama ibu-ibu tadi kan berupaya menenangkan keduanya. Tadi semua ibu-ibu sudah menyampaikannya. Terutama Dino tadi karena dia emosi kan,
Upe tadi, Bu Sari, Bu Cindy, dan semua ibu tadi telah menyampaikan ditenangkan Dino yang di sini, karena Dino inilah yang sedang emosinya yang harus ditampilkan. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan bagaimana keyakinan sekolah yang disepakati. Jadi tadi bagaimana disampaikan Bu Putri, Bu Fitri, semuanya tadi kesepakatan sekolah kita ada kan, bahwa kita saling menyayangi, sama-sama saling menyayangi, dan tidak memperoleh teman, dan kita semua bersaudara, kan? Bisa jadi dengan hal tersebut anak akan memperbaiki kesalahannya, dan bisa jadi dia sendiri, oh berarti kalau begitu saya sudah berbuat salah pada teman saya tadi Bu, saya akan minta maaf. Jadi muncul dari dia sendiri kalau anak yang cepat empatinya kan. Kalau yang tidak bisa jadi kita ingatkan dia bagaimana ibu apa tadi cari dia ya hanya itu ada yang tidak mau kadang kan anak usia dini berbeda-beda karena dia udah tahu bersalah. Bagaimana kalau kita udah bersalah, apa yang kita lakukan? Nggak mau lah Bu, nggak mau minta maaf katanya kan, bisa jadi seperti itu. Tapi bagaimana usaha kita dia membuat anak tersebut menyadari kesalahannya dan dia mau meminta maaf kepada temannya. Jadi dari kasus yang kita hadapi tadi, alhamdulillah ibu-ibu semua dalam diskusi kita tadi, ibu telah menangannya sesuai dengan restitusi. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di sini yaitu nilai-nilai kebajikan sekolah yang mana dituju dan bisa ditanamkan serta diterapkan dari kasus di atas. Pertama saling menghormati sesama teman, satu tim basket ini misalnya kalau dalam tim basket ya sesama teman di kelas misalnya seharusnya menghormati agar ketika suasana yang ada nyaman. Dan kita juga merasa dalam satu tim atau di dalam berteman di kelas kita harus saling menghargai teman, tidak boleh mengucapkan perkataan yang menyinggung teman misalnya kan, itu kita rasanya tidak boleh berbuat yang membuat menyakiti teman atau bertingkah laku yang membuat teman kita tersakiti. Jadi tanggung jawabnya ini bisa seperti ini kan, dia saya perbaiki kancing bajunya Bu misalnya kan, bagaimana kalau dia tidak bisa menjahit, terus dia nanti bisa biar saya perbaiki Bu, saya minta mama saya perbaikinya kan, ada pula anak yang seperti itu, dia berpikir kan karena dia udah bersalah muncul rasa tanggung jawabnya. Karena kancing bajunya teman kita sudah sobek, sudah tidak ada kancingnya lagi, bagaimana caranya untuk tanggung jawab Dino kepada Anto? Jawab jahitan Bu, misalnya kan biasa jahitan Bu, terus bisa jahitnya? Enggak Bu, biar mau jahitan Bu, kita bawa pulang aja Bu, tadi. Nanti biar saya belikan teh bau sama mama saya Bu, kalau banyak uang dia kan. Jadi seperti itu. Tanggung jawab dan rasa dan saling menghormati. Jadi kesimpulannya di sini bahwa penerapan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi adalah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu individu menjadi lebih baik dan berkomitmen lebih berkembang dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Jadi, dengan menerapkan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi sebagai upaya kita para pendidik dan orang tua dalam menghantarkan anak-anak dan peserta didik menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Jadi, sangat baik sekali kita sebagai seorang pendidik melakukan menerapkan disiplin positif ini di lembaga kita sehingga dapat kita ciptakan lingkungan yang lebih baik lagi dan lebih meningkatkan bagaimana budaya positif itu bisa kita timbulkan, bisa kita munculkan di sekolah kita. Dan kita sebagai pendidik sama-sama berupaya memperbaiki diri agar pembelajaran di sekolah kita itu dapat terlaksana dengan baik dan kita dapat menciptakan disiplin positif di lembaga kita sehingga
anak-anak yang berada di lingkungan sekolah kita ini merasa nyaman dan merasa lebih termotivasi belajarnya karena memiliki lingkungan positif yang mana dipengaruhi oleh guru-guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua, kemudian semua stakeholder yang ada di sekolah itu sangat mempengaruhi. Mungkin demikian. Adakah ibu yang berstatement sedikit tentang ini? Silakan disampaikan pendapatnya. Untuk satu atau dua orang boleh? Ibu, kita diskusi dari hasil kita tadi, apa yang menurut ibu yang harus kita terapkan di sekolah kita tentang restitusi, segitiga restitusi ini? Boleh pendapatnya? Silakan pendapatnya tentang apa kita tadi, tentang pembelajaran kita tadi sedikit tentang budaya positif ini. Bagaimana pemahaman ibu? Kita ingin mendengar pemahaman ibu sedikit tentang bagaimana kita menerapkan bisa cari tolong atau Bu Putri? Sari, Bu Putri atau Bu Fitri? Dikit hanya cuma 2 kalimat. 2 kalimat saja. Dengan kita menerapkan ini, apa keuntungannya bagi kita sebagai guru dan apa keuntungannya bagi peserta didik kita? Silakan, Bu Putri. Ya, dari pemaparan ibu tadi, dari segitiga restitusi ini, dimana di sini untuk menghasilkan guru yang profesional dan menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Putri, tepuk tangan Bu Putri. Berarti kita sudah bisa memahami bagaimana tiga restitusi ini dan insya Allah kita laksanakan di sekolah kita. Baiklah Ibu, mungkin ini ada yang berstatement lagi, satu orang lagi sebelum kita tutup. Kata penutup dari ibu-ibu yang mendengarkan tentang bagaimana segitiga restitusi ini. Ada mungkin? Sudah? Sudah cukup? Baiklah, semoga dengan kegiatan kita ini dari permasalahan yang ada di sekolah kita nanti semoga dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Dan semoga setiap kasus-kasus yang ada di sekolah kita dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Bagaimana kita berupaya untuk menjadi guru yang profesional yang melakukan setiap tindakan kita sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan kita sebagai seorang pendidik dapat berupaya selalu membuat suatu proses pembelajaran dengan melakukan dialog-dialog yang membudayakan budaya positif kepada anak didik kita dan selalu meningkatkan bagaimana budaya positif itu telah membudaya di sekolah kita, baik kepada wali murid, kepada anak didik kita, dan kepada sesama guru. Kita budayakan bagaimana budaya positif dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita selesaikan dengan baik dengan bagaimana penerapan segitiga restitusi ini. Jadi tindakan yang kita buat itu bisa kita lakukan bukan hanya kepada anak tentang segitiga restitusi ini ya Ibu, bisa juga kita terapkan kepada kita sesama teman, sesama guru di sekolah ini, juga kepada wali murid kita. Kalau seandainya ada permasalahan atau adanya komunikasi, kita berkolaborasi dengan orang tua ya, begitu. Sesama guru juga misalnya ada permasalahan dengan murid yang tidak terapa, boleh kita bicarakan bersama-sama, kita diskusikan. Ya Bu Sari, ya Bu Fir, kita selesaikan. Ya, misalnya Bu lihat juga ada kendala, boleh juga dikomunikasikan kayak kemarin berkolaborasi dengan Bu C juga kan. Ini saya kurang apa ini sampai itu pertemuan itu sangat bagus sekali. Jadi kita tidak menyari apa kita sendiri. Itu pun dengan kami sendiri sebagai yang dituakan di sini pun berupaya menangani
segitiga restitusi tersebut, mempraktekkannya, kita aplikasikan di sekolah kita, dan kita ada permasalahan dan kita tetap menerima masukan dari ibu guru dan kita bicarakan bersama-sama sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita dapat selesaikan satu persatu dengan baik dan tidak ada yang merugikan satu sama lain, sehingga tujuan kita sesuai dengan visi misi sekolah kita tersebut dapat tercapai dengan baik dan kita semua menjadi pendidik profesional yang berkarakter, yang membudayakan budaya positif di tempat kita berada. Demikianlah dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon. Bella, ada nak dari guru pertanyaan? Evaluasinya, kita evaluasi sedikit. Ada nak pertanyaan sedikit tentang permasalahan ini? Apa kendalanya kira-kira di lapangan kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini? Apa kendalanya kira-kira ibu? Misalnya kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini? Kadang ada masalah sama anak ini Bu. Kadang orang tua tidak mau menerima gitu. Itu yang masalah utama. Kadang dia tidak mau menerima anaknya itu berkelahi di sekolah gitu. Sampai-sampai dia kan datang kembali ke sekolah menanyakan apa masalahnya. Jadi di situ ada permasalahan kita yang sulit juga kita atasi gitu. Yang orang tua murid ini yang tidak menerima. Bisa ada pendapat atau saran dari teman-teman lain sebelum kita ada masukan kalau seandainya memang ada kejadian di sekolah kita anaknya berkelahi kemudian orang tuanya tidak menerima, dia marah dan akhirnya dia datang lagi ke sekolah malah sambil menyerang ibu gurunya misalnya kan, apa sebaiknya yang kita lakukan? Ada nggak pendapat dari ibu? Ada pengalamannya? Boleh Bu? Iya? Pendapat? Apa kira-kira kalau seandainya terjadi seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Atau Bu Sis? Atau Bu Pot? Kan ada tuh contoh nyatanya kemarin itu anak kita ada apa, kita nggak tahu tipenya, kita nggak tahu masalahnya, ternyata dia sudah langsung dia tidak terima gitu kan kejadiannya. Jadi kita sebagai guru sebaiknya bagaimana? Sesuai dengan materi kita tadi. Menceritakan kepada wali murid tentang kejadian yang terjadi di sekolah, menceritakan permasalahan apa antara anak tersebut. Selanjutnya baru kita memanggil minta maaf kepada wali murid kalau ada anak kita yang terluka di lingkungan sekolah. Ya, itu bagus juga tuh. Ide atau apa ya. Tapi kalau seandainya memperpanjang juga dia apa yang kita lakukan? Kalau seandainya tidak terima juga apa seharusnya kita lakukan? Ada nggak ini? Ini mungkin kita itu yang kita perlu tadi parenting kita itu ya. Kita praktekkan parenting kita lagi di sekolah, bisa jadi mungkin kita undang orang tua ini, kita undang orang yang berkompeten memberikan materi tentang bagaimana pendidikan anak usia dini. Mungkin itu jalan terakhir yang kalau seandainya tidak terima juga dia apa yang kita lakukan, apa yang disampaikan dengan Bu Fitri tadi kan sudah bagus jalannya tuh. Dan ditanya, diceritakan dan disampaikan bagaimana kejadiannya, kemudian sudah minta maaf, kemudian belum juga. Akhirnya kita terpaksa lah dengan melakukan tindakan yang kita butuh bantuan dari tiga, jadinya kita undang wali murid tersebut semuanya. Kita tidak menyudutkan dia, kita undang wali murid ke sekolah kita adakan parenting, kita undang pakar atau orang yang bisa menyampaikan tentang psikologi anak atau tentang perkembangan anak. Itu yang bisa kita lakukan apabila ada permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan restitusi, tiga restitusi tadi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak,